Guzong. Guzong, hati-hati. Guzong, kamu baik-baik saja. Bajumu. Guzong, kamu baik-baik saja. Aku akan mengeringkanmu. Aku tidak peduli apakah kamu sengaja atau tidak. Kalau ada lagi kamu keluar. Dengar-dengar sekretaris perusahaan sering menggunakan trik untuk menggoda Guzong. Hasilnya semuanya dipecat. Jangan-jangan aku disalahpahami oleh Guzong. Guzong, jangan khawatir, aku punya pacar. Dan aku sama sekali tidak punya pikiran tentangmu, aku bahkan tidak menganggapmu sebagai pria. Mulut bodohku ini, kenapa tidak mikir sebelum bicara? Ya, aku selalu menganggapmu sebagai atasan yang terhormat. Guzong, maaf, aku duluan ya. Chen Xiao, kamu sudah main cukup belum? Sebentar lagi Lu Xiaxian akan kembali. Tidak apa-apa. Aku menyuruhnya pergi ke kedai kopi yang paling jauh, jadi tidak akan cepat kembali. Kamu jahat sekali. Ah Feng, aku beli kopi sudah kembali. Siapa yang membiarkanmu masuk tidak tahu mengetuk pintu. Benar? Kalian sedang apa? Xiaoyuero, kamu adalah sahabat terbaikku. Chen Feng adalah pacarku. Apa pacarmu? Aku dan Chen Xiao sudah lama bersama. Xiaoyuero. Sudah. Lu Xiaxian, kamu tidak tahu aturan. Sekarang jam kerja, cepat keluar dari sini. Chen Xiao adalah kepala departemen kami. Lu Xiaxian, kalau kamu ingin tetap di perusahaan, baik-baik saja lebih baik kamu tahu diri. Kalau tidak kamu akan menyesal. Pria brengsek, mati saja. Lu Xiaxian, kamu gila ya? Aku beritahu kamu sekarang kamu dipecat. Pergi saja, aku tidak melayani lagi. Halo kakek. Xiaoxian, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kakek, aku baik-baik saja. Rekan-rekan kantor sangat memperhatikanku. Kamu tidak perlu khawatir. Baik Xiaoxian, kalau ada waktu pulanglah menjenguk kakek. Kakek merindukanmu. Kakek, aku sudah menghasilkan banyak uang, pasti akan pulang untuk membalas budimu. Kenakan yang bagus. Tante, hati-hati. Siapa kamu, di mana ini? Kenapa aku di sini? Ini adalah kapsul waktu Tian Mai. Bisa mewujudkan semua keinginanmu. Benarkah semua keinginan bisa? Kalau begitu aku ingin kaya mendadak. Untuk mewujudkan keinginanmu, kamu harus membayar harganya. Meski begitu kamu tetap mau. Mau aku mau, asal bisa kaya mendadak. Aku rela membayar apapun. Kak, uangku mana? Kita pakai WeChat, Alipay, atau tunai. Transfer bank juga bisa. Kembalilah ke kampung halamanmu, pulang ke akal. Setelah ini jangan sampai terlewat lagi. Pulang. Adik kamu baik-baik saja. Cepat bangun. Ah, syukurlah kamu akhirnya bangun. Gimana, ada yang sakit? Tidak apa-apa, aku antar kamu ke rumah sakit. Aneh. Hei. Kenapa aku sama sekali tidak apa-apa? Dan mimpi yang baru saja aku alami. Jangan nakut-nakutin aku, ayo, aku antar kamu ke rumah sakit cepat. Aku baik-baik saja. Benar-benar tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Itu maaf ya. Barusan tidak sengaja begini. Aku kasih kamu sedikit uang, kamu ambil untuk periksa. Lalu beli makanan enak atau apa gitu. Aku benar-benar tidak apa-apa. Kalau Anda merasa tidak enak hati, bagaimana kalau antar saya sebentar? Oke, ayo. Ayo pelan-pelan.
susah payah dapat kerjaan. Akhirnya malah aku yang bikin gagal. Kamu ke kebun teh keluarga Luya. Itu tempat yang bagus, ada gunung, ada air, ada bunga, ada rumput. Yang paling penting itu adalah kampung halaman ketiga Luyu sang dewa teh. Aku paling suka minum teh katanya. Baru-baru ini, pemerintah sedang merencanakan pembangunan taman budaya Luyu. Banyak orang yang dengar langsung mau pergi wisata. Benarkah Pak, kampung halaman saya memang di sana? Benarkah? Wah, bagus sekali. Nanti kalau saya datang lagi saya cari Anda jadi pemandu. Pasti. Guzong masih lembur, ya kayaknya urusan perusahaan banyak banget. Mungkin Bapak perlu rekrut sekretaris lagi. Cewek pagi tadi namanya siapa ya? Kayaknya namanya Lu Xiaxian. Anggota tim kreatif kita, anak buah Chen Feng. Pindahkan dia ke sini, jadikan sekretaris saya. Oke, saya langsung beritahu. Waduh, Guzong, Lu Xiaxian dipecat. Apa? Pagi tadi masih baik-baik aja kok tiba-tiba dipecat. Laporannya bilang melawan atasan. Tapi kata rekan-rekan, dia ketahuan bos selingkuh terus dipecat. Atau saya coba cari lagi. Sudahlah, nggak usah mau cari kemana. Malam ini kamu temani saya ke acara minum-minum. Saya Guzong. Bapak tahu sendiri saya nggak bisa minum. Jangan banyak omong, nyetir aja. Oke deh. Teh yang dibuat kakek emang enak. Kakek, beberapa tahun ini rumah kita berubah banyak ya. Katanya ada perusahaan besar. Mau kerja sama dengan pemerintah. Mau merenovasi Taman Budaya Luyu. Beberapa hari lagi mulai dikerjakan. Perusahaan besar. Perusahaan mana yang baik hati begini? Mereka juga memperbaiki jalan naik gunung. Bahkan San Guiting, yang dulu kamu suka, juga direncanakan untuk direnovasi. Benarkah? Nanti saya harus lihat baik-baik. Kakek, nanti temani saya ya. Saya nggak mau tulang tua saya ini. Nggak kuat diganggu kamu. Halo. Xiaoxian, saya ada kerja sambilan buat kamu. 1 jam 500 mau nggak? 1 jam 500 saya mau. Guzong, cepat minum gelas ini, nggak bisa dihindari. Ya nggak lari minum. Ayo, 1 gelas lagi. Saya terusin isinya ya. Li Zongwangsong. Sudah nggak kuat minum lagi. Guzong ini baru di mana-mana. Jangan bikin nggak semangat dong Guzong. Pelayan tambah minum, jangan bikin Guzong nggak semangat. Selamat malam Pak, mau minum apa? Minum. Pak Gu. Ini karyawan perusahaanmu ya? Mantan kekasih ya? Bukan Pak. Gaji perusahaanmu rendah ya? Sampai harus kerja sampingan di sini. Sebenarnya Pak Gu, saya sudah. Besok datang ke perusahaan saya jadi sekretaris saya. Dengar ya? Saya sudah resign Pak Gu. Maaf ya, cari orang lain saja. Gaji bulanan 50.000. Baik Pak Gu, besok saya langsung kerja. Pak Gu ini cari sekretaris baru lagi. Ayo. Ini sekretaris baru ya. Pak Gu ini nggak sebagus yang kemarin. Bajunya juga kampungan banget. Kamu tahu apa sih Pak Gu? Mungkin beliau suka tipe kayak gini. Hahaha. Jangan bilang begitu. Bajunya sih memang agak kampungan. Tapi badannya lumayan juga ya. Kalau Pak Gu nggak keberatan, malam ini pinjam dong. Mohon sopan ya Pak. Wataknya keras juga ya. Saya dan Pak Gu teman lama. Pak Gu sudah mabuk kamu sebagai sekretaris. Kenapa nggak bantu melayani? Siapa yang teman lama sama kamu? Lagi pula kerja sama kita dibatalkan. Pak Gu kenapa sih? Karena kamu juga babi. Pergi. Pak
Gu kamu baik-baik saja. Saya sudah resign dari perusahaan. Kamu masih minum banyak sama dua bos itu. Proyek ini sepertinya penting untuk perusahaan. Kenapa kamu harus melindungi saya? Kamu masih karyawan perusahaan. Saya nggak akan biarkan kamu diperlakukan semena-mena. Pak Gu, kamu lucu juga ya. Apalagi, memukul anjing juga harus lihat tuannya. Jangan tidur. Xiao Xian, akhirnya kamu sadar. Kakek, jangan ngomong sembarangan. Ini bos perusahaan kami. Kebetulan dia mabuk jadi aku bawa dia pulang. Baiklah, kakek tidak mengganggu kalian. Kakek. Berat banget. Jahatnya si brengsek. Kalau bukan karena uang, aku malas ngurusin kamu. Sial, lupa rekam waktu itu. Jangan-jangan dia mau ingkar janji. Gudong. Kamu bilang mau kasih aku 50.000. Masih berlaku nggak? 50.000 apa 50.000? Kamu bilang kalau aku jadi sekretaris kamu kasih aku 50.000. Kamu nggak mau ingkar janji kan? Baiklah, aku kasih. Benar Guzong, ulangi lagi dong. Jadi sekretaris aku itu susah loh. Brengsek, berani-beraninya manfaatin aku. Aku nggak bakal maafin kamu. Apa ini bisa ditonton gratis? Nggak heran banyak sekretaris pengen naik jabatan. Siapa yang tahan lihat tubuh kayak gini? Sialan, dasar mesum. Xiao Xian. Kakek nggak apa-apa. Halo, Guzong, akhirnya kamu angkat telepon. Guzong, kamu di mana? aku nggak apa-apa. Kamu di mana? Aku jemput. Aku juga nggak tahu ini di mana. Gini aja aku kirim lokasi. Oke. Aku masakin teh penghilang mabuk, minum selagi hangat. Kemarin ini ada apa sih? Kok aku bisa di sini? Ini rumahku. Guzong, kamu nggak ingat apa yang terjadi kemarin? Kemarin kamu yang bawa aku pulang. Terima kasih. Selain itu nggak ada yang lain. Contohnya kamu janji. Kenapa pergelangan tanganku sakit? Kamu punya anjing ya, aku digigit anjing. Kenapa wajahku juga sakit? Ada orang yang lebih buruk dari anjing. Itu bukan buat aku ya. Kenapa kamu minum? Saya lihat kamu sudah cukup sadar. Apa yang saya lakukan padanya? Gu, akhirnya ketemu kamu. Kok kamu bisa ada di sini? Sekretaris Wang kemarin Gu mabuk berat. Saya tidak punya pilihan, hanya bisa bawa dia ke sini. Cowok itu lumayan tampan. Kamu dan Xiao Xian sebenarnya apa hubungannya? Kakek, kamu ngomong apa sih? Apa hubungannya? Jangan bohong sama saya. Seumur hidupmu ini pertama kali kamu bawa cowok pulang. Kakek, bukannya sudah saya bilang. Ini bos perusahaan kita, kalau tidak percaya tanya sendiri. Gu, cepat bantu saya jelaskan.
Kakek Lu. Sebenarnya saya dan Xiao Xian saling mencintai. Dia sekarang pacar saya. Gu Shichuan, siapa pacar kamu? Masih bilang kalian tidak ada hubungannya. Kalian ngobrol saja, saya mau jalan-jalan. Kakek, jangan pergi. Dengar penjelasan saya. Gu Shichuan, kamu balas budi dengan kejahatan ya. Saya baik hati menampung kamu, kamu malah sengaja mempermainkan saya. Kalau saya tidak bilang begitu kakek, kamu bisa pergi dengan tenang. Tapi kamu tidak bisa. Pokoknya saya tidak akan jadi pacar kamu. Lalu sekretarisnya saya ingat seseorang kemarin. Ketika dengar 50.000 sudah tidak sabar. Kamu. Asisten Wang. Atur dia jadi sekretaris perusahaan. Gaji bulanan 100.000. 100.000. Gu, saya akui tadi. Suara saya agak keras sedikit. Kamu tidak akan marah kan? Saya lebih suka kamu yang keras kepala. Ayo kembali ke perusahaan. Sekretaris Lu. Kamu tunggu apa lagi, ayo pergi. Gu, saya datang. Tapi yang dia berikan terlalu banyak. Benarkan saya juga merasa begitu. Lu Xiaxian, bukannya kamu sudah dipecat? Saya datang ke sini kerja tidak boleh. Kerja-kerja apa? Jangan-jangan di luar sana nggak bisa bertahan. Mau balik minta tolong sama Chen Xiao buat nampung kamu. Tolong deh kalian berdua pasangan anjing. Jangan muncul di depan aku udah bersyukur. Lu Xiaxian, jangan bilang aku nggak kasih kesempatan. Asal kamu sekarang mau merendahkan diri dan minta maaf. Aku bakal pertimbangin kasih kamu. Kerja bersihin toilet. Gimana, hahaha. Kayaknya cocok banget buat kamu. Ganti posisi aja deh. Lu Xiaxian, Chen Xiao nampung kamu itu kasih kesempatan. Kalau nggak ada bantuan Chen Xiao, kamu bahkan nggak bakal bisa tinggal di grup Chai. Nggak usah repot-repot, aku sekarang udah punya kerjaan. Gajinya juga gede. Kerjaan apaan sih yang bisa kamu dapat? Jangan-jangan jadi cewek di hotel. Kamu cewek kecil berani mukul aku. Yang aku mukul emang kamu. Aku sekarang sekretarisnya Pak Gu, kamu tahu Pak Gu? Apa? Sekretarisnya Pak Gu? Nggak mungkin. Yuero, jangan dengerin dia ngomong ngawur. Dia gituan bisa jadi sekretarisnya Pak Gu. Kayaknya dia kena penyakit gila. Delusi. Bener juga. Pak Gu nggak punya sekretaris. Hampir aja tertipu sama cewek ini. Kalian mau ngapain? Aku nggak gampang ditaklukin. Satpam. Orang ini udah dipecat dari perusahaan kita. Masih berani ngaku sekretarisnya Pak Gu. Kayaknya dia mata-mata dari perusahaan lain. Yang dikirim buat nyuri rahasia perusahaan kita. Kalian berdua buang dia keluar. Siap. Pak Gu kemarin janji sama aku, kalau nggak percaya bisa tanya langsung ke Pak Gu. Ketahuan deh bohongnya. Pak Gu kemarin nggak ada di perusahaan. Gimana bisa janjiin kamu jadi sekretarisnya? Bohong aja nggak lihat kaca. Pengen jadi sekretarisnya Pak Gu, kamu pantas nggak? Kamu lapor ke Pak Gu, dia pasti langsung turun. Pak Gu setiap hari sibuk banget. Kamu bahkan tidak pantas mengganggunya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Satpam bawa dia turun. Agar tidak mencemari udara perusahaan di sini. Berhenti. Siapa yang ingin kalian usir? Gu Zong, kenapa Anda datang? Ada masalah. Tidak ada masalah di perusahaan. Saya sedang menanganinya. Gu Zong ini Lu Xiaxian. Dia mengaku sebagai sekretaris Anda, saya curiga. Dia adalah mata-mata dari perusahaan lain yang dikirim ke perusahaan kita. Untuk mencuri rahasia. Gu Zong, Anda tidak boleh memaafkannya. Kepala Chen benar-benar berusaha keras untuk perusahaan. Hei Gu Zong, sebagai eksekutif perusahaan. Semua ini adalah tanggung jawab saya. Memecat karyawan perusahaan secara ilegal. Sekarang bahkan ingin memecat sekretaris saya, Kepala Chen. Anda benar-benar memiliki kekuasaan yang besar. Gu Zong ini salah Gu Zong. Lalu katakanlah di mana saya salah menuduh Anda.
Saya tidak tahu bahwa Nona Lu adalah sekretaris Anda. Kalau saya tahu Anda, bahkan memberikan saya 10 nyali. Saya tidak berani. Saya merekrut sekretaris perlu persetujuan Anda. Tidak Guzong, bukan itu maksud saya. Guzong, dia Luciasian menipu Anda. Dia tidak punya kemampuan apapun, dia hanya Anda meragukan saya. tidak berani. Kalian berdua segera minta maaf kepada sekretaris Lu. Sudahlah Guzong, ini kan perusahaan. Ini tidak baik. Mengapa dia hanya orang desa? Suara kecil Anda masih ingin bekerja di perusahaan. Bagaimana ini bisa dianggap? Memukul anjing pun harus melihat tuannya. Apalagi Anda adalah orang saya. Bagaimana bisa begitu saja memaafkan minta maaf? Maaf, Nona Lu, maaf. Hari ini kami berdua salah. Pergi. Chen Xiao. Luciasian bukankah sudah dipecat? Bagaimana dia bisa menjadi sekretaris Guzong? Anda tanya saya bagaimana saya tahu. Saya paham. Pasti wanita ini yang menggoda Pak Gu. Sejak putus dengan pacarnya yang dulu, Pak Gu jadi menjauhi wanita. Sudah berapa sekretaris yang diganti? Saya yakin yang ini juga tidak akan lama, kita pergi saja. Jahat? Pak Gu, Nona Su akan kembali dari luar negeri. Su Cancan dia kembali untuk apa? Nona Su tinggal di luar negeri bertahun-tahun. Sekarang sudah jadi bintang nasional. Mungkin kali ini dia kembali untuk Anda. Tidak tertarik, lain kali hal seperti ini tidak perlu diberitahu. Baik, saya mengerti. Kamu panggil Luciasian ke sini. Ada urusan dengan dia. Baik. Pak Gu, Anda mencari saya. Kamu. Saya tidak punya uang. Apa kamu tidak punya uang? Bukannya kamu mencari saya untuk ganti rugi biaya pengobatan, saya tidak punya uang. 2 hari lagi ada rapat. Isi rapat akan saya suruh asisten khusus saya kirim ke kamu. Besok pagi saya harus melihat proposal. Besok, Pak Gu. Saya baru saja jadi sekretaris, belum melakukan apa-apa. Apakah kamu sedang mengajukan surat pengunduran diri? Baiklah, besok. Saya pasti akan menaruh proposal di meja Anda sebelum pulang. Tunggu. Ada apa lagi? Sebelumnya saya menyimpan beberapa barang di teman. Kamu nanti temani saya ambil. Baik, bos. Oh, sudah datang kakak, barang-barang sudah siap. Barang ini mau diberikan ke kakak ipar. Bukan, kamu salah paham. Saya bukan pacar Pak Gu, saya sekretarisnya. Jangan banyak bicara, saya mau ambil barang. Barang-barang ada di sini, lihat, saya tidak berani sentuh. Beberapa ini kamu lihat mana yang bagus. Saya lihat. Saya rasa ini. Berbakat, pantas jadi sekretaris kakak saya. Barang ini, harganya 18 juta. Ini terlalu mahal. Tentu saja. Itu dirancang langsung oleh desainer Prancis. Itu terlalu mahal. Coba pakai saja. Saya tidak bisa, Pak Gu. Bagaimana kalau saya merusaknya? Kalau disuruh pakai ya pakai saja. Lumayan ya. Kalung ini saya berikan untukmu. Apa? Tidak bisa, Pak Gu, kalung ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Saya hanya membayar untuk gengsi saya sendiri. Saya tidak ingin orang bilang sekretaris saya. Seluruh penampilannya bahkan tidak bernilai 1.000 yuan. Apa maksudmu saya mengikutimu dan membuatmu malu? Kalau tidak bungkus semuanya. Baik. Hati-hati di jalan. Kalau ada yang ingin dikatakan langsung saja. Pak Gu, kalung dan perhiasan ini. Untuk siapa? Yang tidak perlu ditanya jangan tanya. Oh, kalung ini.
tidak akan dipotong dari gaji saya kan? Menurutmu kalau masih banyak bicara, akan dipotong dari gajimu. Halo apa? Kakek jatuh. Pak Gu, bisakah saya pulang dulu? Kakek, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, pinggangnya terkilir sedikit. Beberapa hari lagi akan sembuh. Kakek, bagaimana bisa terkilir? Aduh, sudah tua tidak berguna lagi. Mengangkat ember air saja pinggangnya terkilir. Kakek, jangan ngomong begitu, kamu sama sekali tidak tua. Aduh. Pagi ini, kepala desa membawa dokumen Taman Budaya. Dokumen Taman Budaya Luyu. Kata perusahaan besar itu akan memberikan kompensasi kepada warga desa, tolong tanda tangani untuk saya. Ada kompensasi juga, perusahaan ini cukup baik hati. Grup Cai. Bukankah itu perusahaan kita, Pak Gu? Sepertinya kamu sangat menyukai tempat ini. Tentu saja. San Kui Pavilion adalah tempat favorit saya sejak kecil. Tempat ini bukan hanya simbol dari ilmu teh Luyu, tetapi juga hubungannya dengan Yan Zhenqing dan Jia Oran. Bukti persahabatan yang erat. Generasi berikutnya membangun pavilion untuk Luyu. Yan Zhenqing memberi nama Jia Oran menulis puisi, disebut sebagai 3 keajaiban. Ini adalah bangunan ikonik desa kami. Sekretaris Lu, sayang sekali kamu tidak menjadi pemandu wisata. Tentu saja. Teh adalah minuman yang paling cocok untuk orang yang hidup sederhana dan bermoral. Ini adalah puisi favorit saya. Kamu terlihat cantik saat tersenyum. Benarkah, Pak Gu? Saya belum bertanya apakah kamu sengaja menyembunyikannya dari saya. Taman Budaya Luyu sebagai proyek kerjasama perusahaan dan pemerintah. Apakah saya perlu melaporkannya padamu? Kamu bisa tinggal sore ini temani kakek Lu dengan baik. Saya pulang dulu. Oh ya, besok pagi. Ingat untuk meletakkan rencana proyek di meja saya. Kamu benar-benar Pak Gu yang pelit. Lu Dewa Teh, lihat dia. Sayang, ada apa? Dia Lusiasian hanya karena menjadi sekretaris Pak Gu. Apa yang istimewa? Sekarang dia berani memerintahku. Chen, kamu harus membalas dendam untukku. Lu Xiaxian ini sekarang adalah orang kepercayaan Pak Gu. Pak Gu membawanya kemana-mana. Kita tidak bisa menyentuhnya sekarang. Kenapa? Saya tidak bisa menerima ini. Tidak apa-apa. Apakah nanti ada rapat? Ya. Baik. Tunggu sampai dia gagal dalam kerjasama. Lihat bagaimana dia bisa bertahan di perusahaan. Pak Gu, Su Canchan, kamu tidak perlu menelepon saya lagi. Rapat perusahaan sudah selesai. Su Canchan adalah bintang internasional itu. Kalung dan gelang yang dibeli Pak Gu sebelumnya, apakah itu untuknya? Ada apa? Oh Pak Gu, rapat akan dimulai dalam setengah jam. Rapat ini dihadiri oleh orang-orang terpenting di perusahaan. Untuk membahas proyek pembangunan Taman Budaya Luyu ini, setiap tahap harus diperiksa dengan teliti. Tidak boleh ada kesalahan. Tenang, setiap tahap sudah saya periksa sendiri. Pastikan tidak akan ada kesalahan ya Pak Gu. Anda belum makan kan? Saya sudah memesan makanan karyawan perusahaan. Masih setengah jam lagi rapat, bagaimana kalau makan dulu? Bisa. Tidak baik Pak Gu. Xia Yuero yang bertanggung jawab untuk presentasi proyek. Makan makanan karyawan yang dipesan oleh sekretaris Lu. Minai Popkin allergy makanan. Apa? Sekarang lihat bagaimana dia menghadapinya. Sekarang saya tidak akan memaafkan wanita itu. SST. Aduh. Perut saya. Xia Yuero, ada apa denganmu? Xiao Xian, kamu tahu saya alergi kacang. Kenapa ada kacang dalam makanan karyawan ini? Xia Yuero, kapan kamu alergi kacang? Lu Xiaxian, bagaimana kamu mengurus ini?
Apakah kamu tahu bahwa sebentar lagi Yuero akan mempresentasikan pekerjaan di rapat perusahaan, jadi kamu sengaja? Saya sama sekali tidak tahu tentang ini. Kamu pura-pura tidak tahu siapa yang tidak tahu kalau kamu dan Yuero dulu sahabat dekat. Saya rasa kamu sengaja membalas dendam padaku. Saya tidak. Pak Gu. Lu Xiaxian sengaja membalas dendam pada rekan kerja perusahaan. Menurut peraturan perusahaan, harus dihukum berat. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, bagaimana kalian bisa memastikan bahwa sekretaris Lu sengaja membalas dendam? Pak Gu, jangan salahkan Xiao Xian. Semua ini kesalahan saya. Hanya saja hari ini presentasi. Saya mungkin tidak bisa naik ke panggung. Sudahlah, tidak apa-apa. Saya yang akan menangani masalah selanjutnya. Tapi Pak Gu, rapat hari ini berkaitan dengan masa depan perusahaan. Bagaimana kalau Xiao Xian yang naik ke panggung untuk saya? Saya naik ke panggung. Dia bisa. Dia baru beberapa hari di perusahaan, apakah dia tahu situasi di departemen proyek? Xiao Xian selalu berkoordinasi dengan saya. Dia sudah melihat naskah yang saya tulis. Saya percaya Xiao Xian dia bisa. Apakah kamu bisa? Saya. Aku percaya padamu. Kalau begitu aku coba. Bu, aku mau persiapan dulu. Ya, pergilah. Sudah lama banget kok belum mulai juga. Iya nih, waktu rapat hampir lewat setengah jam. Gu, ini sebenarnya ada apa sih? Semua tenang dulu, tim, kita sedang mempersiapkan. Rapat akan segera dimulai. Gu, Lu Xiaxian ini takut malu ya. Sampai tidak berani datang. Bagaimana kalau kita suruh Yuero saja yang maju? Iya Gu, aku sekarang sudah lebih baik. Bagaimana kalau aku saja yang maju? Aku percaya padanya. Gu, kami semua datang dengan niat baik. Anda tidak bisa membiarkan kami duduk diam seperti ini. Iya, kalau grup Chai bersikap seperti ini, mungkin lebih baik kami pergi saja. Maaf semua, maaf aku datang terlambat. Lu Xiaxian, kamu ini apa sih? Kamu tahu sekarang jam berapa? Membuat semua bos menunggu lama, kamu tidak malu ya? Benar, lihatlah kamu pakai apa. Hari ini acara penting, kamu pakai baju apa sih? Aku rasa dia pakai baju yang bagus. Gu, hari ini acara penting. Kamu biarkan dia bertindak semaunya. Sekretaris Lu pakai baju teh itu saja tidak tahu. Tim startup kalian kerja bener nggak sih? Tunggu saja, nanti kamu tidak bisa tertawa lagi. Terima kasih atas kehadiran semua. Saya merasa terhormat mewakili grup Chai untuk memperkenalkan proyek Taman Budaya Luyu. Tidak menyangka di samping Gu ada wanita cantik seperti ini. Taman Budaya Luyu adalah proyek yang didukung pemerintah. Gu, kamu benar-benar sudah berusaha keras. Kenapa naskah pidato proyek ini kosong? Ada apa ini, kok belum mulai juga? Semua tenang dulu. Bicara tentang teh, tidak bisa tidak menyebut orang ini. Tokoh legendaris Dewa Teh Luyu. Karyanya kitab teh seperti mutiara yang bersinar. Dalam sejarah budaya teh yang sangat panjang. Tidak terlihat sekretaris ini, lumayan juga ya. Iya. Taman Budaya Luyu berada di kawasan wisata nasional Gunung Sisai. Zhang Zihe pernah diundang oleh Yan Zhenqing berkunjung ke Huzhou. Di sini dia menulis tentang burung bangau terbang di depan Gunung Sisai. Persik mekar dan ikan mas berenang di air yang mengalir. Betapa indahnya pemandangan ini. Ini juga merupakan inti budaya dari Taman Budaya Luyu. Menarik. Karya pertama di dunia tentang studi teh kitab teh. Studi khusus tentang teh kitab teh dengan Gunung Chun sebagai tempat pergaulannya yang menerima rekomendasi dari Jia, orang kepala biara kuil Miaoshi, menetap di sini. Di sini dia menulis kitab teh.
mengikat persahabatan yang erat. Hingga masa tuanya dia tidur panjang di sini. Mengembangkan taman budaya desa adalah warisan budaya. Langkah penting dalam mengembangkan desa. Saya percaya dengan usaha kita semua, budaya teh pasti bisa bertahan lama. Pidato saya selesai, terima kasih semuanya. Karena ini adalah budaya tradisional, maka APA alasan saya untuk tidak setuju. Benar, kami bersedia bekerja sama dalam proyek ini. Terima kasih atas dukungan Anda untuk grup Cai Mari Kita Bubar. Sekretaris Lu, pidato Anda tadi sangat luar biasa. Terima kasih Pak Chen. Anda terlalu rendah hati, mari kita berteman di WeChat. Baiklah. Pak Chen Lusiasian adalah sekretaris saya. Tidak pantas Anda merekrutnya di depan saya, Pak. Pak Gu, grup Chen kami. Nanti juga ada konferensi pers. Saat itu kami ingin meminta bantuan Sekretaris Lu. Harga dan semuanya bisa kita bicarakan. Asalkan Anda bersedia. Berapa yang Pak Gu tawarkan? Grup Chen kami akan menawarkan 2 kali lipat. 2 kali lipat dari 100.000. Adalah 200.000. Pak Chen, saya pikir Anda tidak punya kesempatan. Lusiasian sekarang adalah sekretaris pribadi saya. Gaji bulanan 200.000. Memang Pak Gu kaya dan berkuasa. Sekretaris Lu, mari kita bicarakan lagi nanti. Pak Chen, jangan pergi dulu, saya ingin melihat lagi. Aduh. Gu Shichuan. Memutuskan rezeki seseorang seperti membunuh orang tua, Anda tahu tidak? Bagaimana gaji 200.000? Masih belum cukup untuk Anda. 200.000. Apa yang kamu katakan tadi benar. Jadi sekarang gaji bulananku 200.000. Sepertinya kakak bisa santai aja nih. Proyek Taman Budaya Luyu selanjutnya serahkan padamu. Setelah berhasil bonusnya 200.000. Masih ada 200.000 lagi. Oke bos, pasti tugas selesai. Kebetulan kamu orang dari kebun teh keluarga Lu. Kamu yang meyakinkan warga desa pasti lebih mudah. Tenang, membangun taman budaya itu hal baik. Warga desa pasti setuju semua. Kamu ngapain lihat aku? Itu di rumahmu. Apa kamu melakukan sesuatu padaku? Apa maksudku aku melakukan sesuatu padamu? Aku kan cewek yang melakukan sesuatu, itu kamu. Kamu yang melakukan sesuatu padaku. Enggak, waktu itu enggak terjadi apa-apa. Guzong, kamu kebanyakan mikir. Oh begitu, sepertinya aku yang kebanyakan mikir. Kamu pakai baju ini lumayan bagus, pakai aja terus. Bukannya Guzong enggak suka sekretaris berdandan berlebihan. Dengar perkataan bos biar nggak dipecat. Siap bos. 200.000, wah kabar bagus nih. Aku buruan telepon kasih tahu kakek. Katakan ada apa? Kenapa naskah pidato Lumi yang kalian kasih kosong? Guzong, aku tidak bersalah. Mungkin Xiao Xian sendiri yang salah ambil. Kamu pikir semua orang bodoh ya? Guzong, bukan aku. Chen Feng yang suruh aku lakukan ini. Apa sih Xiayuro, jangan asal tuduh. Chen Feng, kamu sebagai kepala departemen menjatuhkan rekan kerja. Sekarang kamu dipecat. Jangan dong Guzong, aku kan sudah lama di perusahaan. Aku kan sudah banyak berjasa. Kamu pikir aku nggak tahu gerak-gerikmu di belakang layar? Besok pagi aku mau lihat surat pengunduran diri di meja. Kalau nggak, kamu siap-siap berurusan dengan hukum. Lusiasian mau melawanku. Aman Lu, apa yang Xiao Xian katakan benar. Di tempat kita, pemerintah mau bangun taman budaya Luyu. Aku juga dengar ini hal bagus. Iya, desa sebelah berkembang pesat karena pariwisata. Iya betul, desa kita ini turun-temurun hidup dari bertani teh. Kalau benar-benar dibangun taman budaya Luyu di sini, lalu teh kita bisa dijual keluar, bukankah desa kita akan makmur? Benar juga kata-katamu. Kakek, aku pulang. Oh, Xiao Xian sudah pulang. Kak Chen, Kak Yo.
Kak Xiaoli, kenapa kalian semua ada di sini? Xiaoxian, kamu bilang di telepon. Kamu bisa bantu desa kita berkembang, benar enggak? Kak Yo, bukan aku yang bantu desa berkembang, tapi kita semua yang bantu desa berkembang. Banyak orang, banyak tenaga. Memang benar kata-katamu. Tapi apakah membangun Taman Budaya Luyu ini benar-benar bisa? Kamu juga benar. Kamu lihat dulu, banyak perusahaan datang ke desa kita untuk membeli teh ini. Tapi akhirnya semuanya bangkrut ya. Semuanya tenang, Taman Budaya Luyu ini proyek yang didukung pemerintah. Apalagi kebun teh keluarga Lu kita. Memang dulunya adalah tempat tinggal Luyu Dewa Teh. Teh kita sama sekali tidak kalah dengan teh luar. Kalau orang luar sudah masuk teh kita pasti bisa sukses. Benar juga kata Xiaoxian. Asalkan kita banyak orang, banyak tenaga. Xiaoxian kan mahasiswa, mendengarkan dia pasti tidak salah. Ah, benar-benar. Xiaoxian, kamu lakukan saja, kami mendukungmu. Ah, kami mendukungmu, kami semua mendukungmu. Xiaoxian, kamu dan pacarmu sekarang bagaimana? Kenapa kali ini tidak ikut sama kamu? Kakek, aku sudah bilang. Dia bosku, bukan pacarku. Jangan bohong kakek, dia sendiri bilang. Ah, Xiaoxian, kamu punya pacar. Kenapa tidak bawa pulang biar kami semua bisa lihat? Ah, benar juga. Aduh, jangan mengolok-olok aku. Kakek ngomong sembarangan, aku sama sekali tidak punya pacar. Oh begitu, lalu aku ini apa? Dirutku, kamu tidak di kantor, datang ke sini ngapain? Aku kesini untuk menemui mitra bisnis. Kenapa tidak menyambutku? Tidak, mitra bisnis kita ada di sini. Kenapa tidak? Wah, Xiaoxian, ini pasti pacarmu. Wah, pemuda ini tampan sekali. Ah, mirip bintang film di TV. Benar, pemuda umur berapa? Di mana kamu bekerja? Kapan rencana kalian menikah? Benar. Paman Wang, Bibi Wang. Hari sudah malam, perut kalian pasti lapar. Cepat pulang makan. Kakek, kita makan apa malam ini? Tunggu, aku yang masak. Kakek, Guzong, kenapa kamu belum pergi? kenapa tidak menyambutku? Tidak, aku cuma takut mengganggumu. Kakek, ayo masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kakek, Ya baiklah. Terima kasih. Ayo makan, Xiaoxian, makan banyak ya. Kamu lihat akhir-akhir ini kamu kurus. Jangan sungkan makanlah. masakan kakek memang enak, terima kasih kakek. Mulut manis. Dulu kamu tidak pernah bilang begitu. Masakan kakek enak, kalau begitu makan banyak. Kakek Lu. Hmm. Sudah berapa lama kamu di sini? Sebagian besar hidupku. Benarkah? Pernah kepikiran pindah ke kota? Sudah tua. Lagi pula apa enaknya di kota? Berbelit-belit. Kurasa tidak sebaik di desa, tenang, udaranya segar. Sungguh enak. Hei, Tidak baik Guzong Sucancan datang ke kantor mencari kamu. apa? Bilang saja aku tidak ada. Sekretaris Lu, izinkan saya memperkenalkan. Ini klien besar perusahaan kita. Dia juga pemeran utama drama panggung Taman Budaya Luyu. Guzong, tidak ada, kamu harus merawatnya dengan baik. Halo Nona Angela. Air. Tidak usah. Hari ini aku datang khusus untukmu. Kamu kenal aku? Tentu saja. Aku sudah memperhatikanmu lama. Proyek dengan grup Chai ini. Saya ingin Anda yang mengatur jadwal saya sepenuhnya. Anda bisa lihat dulu proposal proyeknya. $500.000. Uang sebanyak itu. Saya dan Pak Gu itu teman baik. Jadi saya percaya dengan penilaiannya tentang orang.
Oh begitu, tapi maaf ya, Nona Angela. Saya cuma sekretaris Pak Gu, tidak bisa mengambil keputusan ini. Bolehkah saya mempertimbangkannya beberapa hari lagi? Anda ada waktu besok siang. Kita makan siang sambil membahas lebih lanjut. Katanya rumah Anda di perkebunan teh Luyu. Bagaimana kalau kita ketemuan di rumah Anda saja? Rumah saya. Rp500.000 saja. Sudah bisa menyuap sekretaris andalan saya. Pak Gu, Anda ini orang kaya yang tak tahu susahnya orang miskin. Itu 500.000. Mari kita makan dulu. Tamunya belum datang. Nona Angela, Anda sudah datang. Ini Pak Gu. Sichuan lama tidak berjumpa. Oh, saya lupa kalian dulu sekelas. Saya bukan hanya teman lamanya, tapi juga pacarnya. Suchancan, apa maksudmu sebenarnya? Kamu sengaja mencari sekretaris yang mirip dengan saya. Bukan cuma ingin saya pulang ke Indonesia. Kamu terlalu banyak berpikir. Lucia Xian itu berbeda denganmu. Sichuan, saya tahu dulu saya yang salah. Saya seharusnya tidak diam-diam pergi ke luar negeri. Tapi kali ini saya pulang, saya ingin berkembang di dalam negeri. Dan menemani Anda dengan baik. Kamu pikir saya masih percaya omong kosongmu, Suchancan? Kita sudah tidak mungkin lagi, jangan ganggu saya lagi. Gu Sichuan, apakah di hatimu? Sama sekali tidak ada perasaan untuk saya. Saya tahu di hatimu masih ada saya. Suchancan, saya peringatkan kamu. Jangan sampai kamu menyalahgunakan jabatan untuk mengganggu Lucia Xian. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Gu Sichuan. Sudah larut begini, Guzong sepertinya tidak akan kembali. Lucia Xian, semangat dong. Mereka kan memang sudah pacaran. Lagi pula Suchancan itu kan idola nasional. Gu Sichuan balikan sama dia itu wajar. Dasar pria brengsek, kubunuh kau, kubunuh kau. Kalau aku tidak kembali, aku tidak akan tahu. Sekretaris Lu ternyata punya dua wajah. Guzong, kok kamu kembali? Guzong, Anda kok kembali? Kenapa sekretaris Lu tidak ingin aku kembali? Tapi kamu kan sama Nona Su. Aku sama Suchancan sudah tidak ada hubungan lagi. Kalau tidak percaya, aku akan buktikan padamu. Sekarang kamu percayakan. Aku tidak percaya, pria itu semua brengsek. Lucia Xian, sekarang yang aku cintai hanya kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Xiao Xian ada di rumah. Kakek aku di rumah. Nona Su, minuman yang kamu minta sudah kubeli. Sudah dingin, gimana aku minum? Perusahaan mengirimmu untuk melayaniku. Bisakah kamu lebih serius? Nona Su, aku hanya menjalankan perintahmu dan perusahaan mengirimku untuk membantumu, bukan melayanimu. Apa maksudnya? Aku cuma bilang dua kata. Kamu sudah tidak mau dengar ya? Aku hanya jujur saja. Nona Su, pertunjukan sebentar lagi mulai, silakan ke panggung. Nanti setelah aku selesai, aku akan menghajar kamu.
Ya Tuhan ya bumi. Setiap kali aku melihat kebun teh ini, aku selalu teringat kakekku. Apa yang kamu bicarakan? Kat, Nona Su. Bisakah kamu berakting dengan normal? Kita sedang syuting drama panggung bukan komedi. Apa maksudnya normal naskahnya yang jelek? Apa hubungannya dengan aku? Naskahnya jelek, lihat kamu berakting seperti apa. Kalau kamu tidak bisa cepat ganti orang, jangan buang waktu kami. Apa maksudnya? Aku tanya kamu apa maksudnya? Aku ini kan idola nasional. Aku mau main ini sudah memberi kamu muka. Kamu tidak mau aku main, aku juga tidak mau. Jelas-jelas kamu yang berakting jelek, bisa nggak sih sutradara? Kamu yang nggak bisa nyutradarai dengan baik. Apa hubungannya sama aku? Produser, cepat sini bawa dia pergi. Ngomongin apa sih? Guzong, kamu datang ya? Ayo pergi. Sichuan, kamu datang buat nengokin aku ya? Jangan ngarep aku cari pacarku. Lucia Xian, ini lokasi syuting. Bukan tempat buat kamu cepat pergi. Ada yang aktingnya jelek terus marah-marah di sini. Sama orang lain gitu ya? Sudahlah. Ini bagus bisa tuh. Tunggu dulu. Kamu coba naik sini, ayo. Aku. Iya, kamu coba aja. Kamu salah orang deh, aku bukan aktor. Nggak apa-apa, ayo. Apa maksudnya sutradara? Kamu nggak mau aku main ya udah. Tapi kenapa dia yang disuruh main? Dia itu siapa sih? Cuma orang kampung. Dia bisa apa akting? Nona Su, aktingmu memang parah. Kami nggak ada waktu buat buang-buang waktu sama kamu. Baiklah, jangan menyesal nanti. Dia aja naskahnya belum pernah baca, mau akting pakai apa? Aku nggak percaya orang kayak gini bisa jadi aktor. Kamu mau lihat ya, ayo. Aku kasih tahu, lihat ini gini. Mengerti nggak? Aku pengen lihat dia bisa akting kayak gimana. Sutradara Luyu dan cerita kitab teh. Aku sudah baca ratusan kali. Baguslah, kebetulan. Ayo guru. Bawa dia siap-siap. Kakek. Aroma teh ini sudah melayang ribuan tahun, masih terasa di mulut. Kalut dan tersesat. Terus mencari tapi tak kunjung dapat. Master, tolong berhenti, hidup ini terlalu pahit. Bisakah tunjukkan jalannya? Baru sadar saat tubuh tenang. Baru paham saat hati tenang. Setelah mendengar jawaban Master, aku malah jadi lebih bingung. Mungkin di gunung tidak ada jawaban yang kucari. Kakek, biarkan aku menghormatimu dengan secangkir teh terakhir. Aku akan turun gunung. Oke. Dia orangnya baik. Dia benar-benar bermain dengan baik, inilah aktris yang kucari. Mohon bergabunglah dengan timku. Anda pasti akan menjadi pemeran utama dengan kehadiran Anda. Aku jamin perkebunan teh keluarga Lu akan terkenal di seluruh dunia. Tapi ini pertama kalinya aku bermain drama. Anda adalah aktris alami. Jangan khawatir selama Anda bermain. Masalah uang bisa dibicarakan. Aku tidak setuju. Sutradara, bagaimana denganku? Tahukah kamu? Aku menolak tawaran film bernilai jutaan untuk datang ke sini. Kamu kembalilah ke tempat asalmu. Karena dia kamu mau membuatku menyerahkan peran yang seharusnya milikku. Mengapa? Karena aktingnya lebih baik darimu. Berani merebut milikku, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak ingin memukul wanita kalau kamu berani melakukannya lagi. Jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik. Aku. Pergi. Nona Lu, bagaimana pertimbanganmu? Aku. Apakah aku benar-benar bisa
Sutradara aku sudah memutuskan. Selama itu baik untuk perkebunan teh keluarga Lu, aku bersedia melakukan apa saja. Baik. Sichuan, aku pasti akan berhasil. Selamat. Xiao Xian. Terima kasih banyak Saudara Jiaoran. Teh sebagai minuman. Paling cocok untuk orang yang hidup sederhana dan bermoral. Baik. Teh adalah pohon mulia dari selatan. Ternyata hanya sebuah kalimat. Teh. Ayo. Aku akan memasak 1 teko teh untukmu. Ternyata bukan mimpiku. Apakah kamu masih ingat keinginan yang kamu ucapkan? Aku ingat, aku ingin kaya raya. Keinginanmu terwujud. Ya, kekayaan kampung halaman. Jauh lebih penting daripada kekayaan pribadi hanya saja. Apa yang kau maksud dengan harga yang harus dibayar? Xiao Xian, ngapain kamu kesini? Apakah kamu melihat seorang wanita? Wanita, apa aku tidak melihat siapa-siapa saat datang ke sini? Tidak apa-apa, ayo pergi. Oke, ayo pergi.